Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Tema hari ini, saudara, Tuhan menyertai. Saudaraku yang kekasih, ini adalah kisah yang mengharukan, sekaligus kisah yang mengesankan. Mengharukan karena Yusuf dua kali dalam hidupnya mengalami hal yang begitu pahit, begitu tidak mengenakan, begitu buruk. Yang pertama, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam liang dan dijual. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, dia difitnah oleh istri Potifar. Dan sekarang dia ada di dalam penjara. Saudaraku, kehidupan Yusuf adalah kehidupan yang pahit. Kenapa saya katakan pahit? Karena itu terjadi di masa mudanya, di awal hidupnya. Sebagai seorang muda, harusnya Yusuf bisa menikmati masa mudanya, bisa hidup selayaknya seorang yang muda, seorang yang berbahagia. Tetapi dia menjalani masa mudanya justru di dalam tekanan, di dalam aniaya, di dalam fitnahan, di dalam penderitaan. Saudaraku yang kekasih, mungkin masa muda kita, mungkin juga masa lalu kita tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Tetapi itu bukan alasan kita untuk tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada janjinya, tidak percaya kepada semua yang dikatakannya. Di sini dikatakan, saudara, di Kejadian 39, di ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi dalam hidup Yusuf? Justru Tuhan menyertainya di dalam penderitaan, di dalam hal yang berat, penderitaan. Yusuf tidak pernah ditinggalkan. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menyertainya. Saudaraku yang kekasih, garis bawahi kalimat ini, kata yang luar biasa. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Biarlah itu juga terjadi dalam diri kita, saudara. Terjadi dalam diri saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dan dalam segala hal. Kalau Tuhan yang menyertai kita, saudara, kalau Tuhan di pihak kita, firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menyertai anak-anaknya sampai kapanpun, sampai kedatangan yang kedua kali, dimanapun kita berada. Mungkin saat ini kita dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, tempat di mana kita ada bukan tempat yang menyenangkan, tetapi dengar baik, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita doakan. Dan Tuhan memberikan apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, tidak pernah terlintas dalam doa kita, yang tidak pernah kita bayangkan. Saudaraku yang kekasih, Yusuf mendapatkan penyertaan Tuhan justru di dalam penjara. Saudaraku, itu bukan tempat yang bagus, itu bukan tempat yang enak bagi Yusuf. Selama masa mudanya, dia ada di dalam penjara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf ini menarik. Yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf, dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi dia membalas dengan kebaikan. Dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Perkataan-perkataan mereka yang menyakitkan, menyudutkan, memfitnah, bahkan menjerumuskan dia, membuat dia terbuang dari keluarganya, membuang dia, memasukkannya ke dalam sumur. Saudaraku, itu bukan perbuatan yang baik, itu perbuatan yang sangat jahat karena dilakukan oleh saudara-saudara kandungnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia tidak pernah
membalas semua perkataan, semua perbuatan mereka. Bahkan dia mendoakannya. Dia mengharapkan yang terbaik kepada mereka. Tuhan memberkati mereka. Saudaraku, apa yang ada di dalam diri Yusuf, ternyata perkataannya itu adalah perkataan yang baik. Tuhan ingin kita punya perkataan-perkataan yang baik, punya kata-kata yang mendoakan, kata-kata yang menguatkan orang, bahkan kata-kata yang mengampuni. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak ingat kesalahan-kesalahan mereka. Dia mengasihi mereka. Hari ini Tuhan ingin anak-anaknya mengasihi penuh dengan pengampunan. Apapun kesalahan orang-orang di sekitar kita, orang dekat kita, kita punya hati yang bisa mengampuni, punya hati yang penuh kasih, dan punya hati yang bisa mendoakan. Saudaraku, yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf, dia menyerahkannya semua kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memasrahkan hidupnya. Bagaimana mungkin saudara, Yusuf sekarang seorang diri, ada di dalam penjara, tadinya hidupnya enak, ada bersama dengan orang tuanya, hidup sebagai orang yang diberkati Tuhan. Sekarang tiba-tiba hilang semua yang dia miliki. Sekarang ada di dalam penjara. Saudaraku yang kekasih, tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya kebanggaan lagi. Tetapi dia punya Tuhan. Amin. Dia tidak lupa akan Tuhan. Justru di dalam penjara, dia menemukan Tuhan. Dia menemukan kasih Tuhan. Dan dia mendapatkan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin kita tidak bersungut-sungut, tidak menanyakan apa-apa kepada Tuhan, tetapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Semua masalah kita, pergumulan kita, dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang dilakukan oleh Yusuf, dia membuktikan bahwa di dalam penjara dia bisa dipercaya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana mungkin orang yang muda ini bisa bekerja dengan baik justru di dalam tekanan, di dalam aniaya, dan di dalam tempat yang tidak memungkinkan. Yusuf bisa berkarir di sana, Yusuf bisa bekerja dengan baik, bahkan Yusuf bisa membuktikannya, menghasilkan pekerjaan yang baik. Bahkan dikatakan di sini di Kejadian 39 ayat yang ke-21, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Saudaraku yang kekasih, berarti apa yang dilakukan oleh Yusuf, tutur katanya, perkataannya, pekerjaannya itu membuat kepala penjara sayang kepadanya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita punya kata-kata yang baik, perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, pekerjaan yang baik, hati yang baik, dimanapun kita ditempatkan, saudara, kita menjadi kesayangan bagi semua orang-orang di sekitar kita. Orang-orang sekitar kita akan memperhatikan, akan menjaga, bahkan akan memberikan yang terbaik. Di sini dikatakan sekali lagi, saudara, selanjutnya di Kejadian 39 ayat yang ke-22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Selanjutnya dikatakan di sini, saudara, bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf, sehingga kepala penjara pun mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Sekarang dia adalah orang kepercayaan kepala penjara. Saudaraku yang kekasih, bagaimana Yusuf bisa membuktikan hidupnya, membuktikan semangatnya, membuktikan kemenangannya di dalam penjara. Semua yang menekannya tidak mampu menghancurkannya, bahkan tidak mampu membuat dia jauh dari Tuhan. Justru semua itu membuat dia semakin termotivasi, semakin semangat untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Yusuf bisa melakukan pekerjaan dengan baik dimanapun dia berada. Saudaraku, Tuhan ingin kita bisa melakukan pekerjaan yang baik dimanapun kita berada. Tanda Tuhan menyertai anak-anaknya adalah ketika kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dengan tulus, dengan jujur, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan.
kita bisa membuktikan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memimpin langkah kita dan Tuhan memimpin semua yang kita lakukan, membuat semua itu berhasil. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin kita membuktikan penyertaannya, pemeliharaannya, kekuatannya, kuasanya dimanapun kita berada. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara-saudara ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin diberkati Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ini saat yang luar biasa. Mari taruh tangan kanan saudara di dada, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa, mengajarkan kepada kami untuk percaya, untuk tahu bahwa Tuhan menyertai langkah orang benar, dan Tuhan menyembuhkan kami dari sakit penyakit, menguatkan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Hari ini, hari kemenangan itu, hari ini hari yang luar biasa, hari berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dimanapun kami berada, Tuhan menyertai langkah kami, membuat semua pekerjaan, pelayanan kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.